Bismillahirrahmanirrahim. Menangis itu adalah hak kita. Setiap manusia itu memiliki hak untuk menangis. Tidak terlepas dia itu laki-laki maupun perempuan, semuanya boleh menangis. Karena menangis itu menyehatkan tubuh kita, baik secara biologis maupun secara psikologis. Secara biologis maksudnya ketika kita menangis, ketika kita ada masalah yang besar, masalah yang berat, kemudian kita menangis, maka tubuh kita ini akan menghasilkan hormon-hormon yang bisa meringankan kerja metabolisme tubuhnya. Dan secara psikologis, ketika kita menangis, itu kita sama seperti membuang kotoran-kotoran emosi atau kotoran-kotoran energi negatif yang selama ini terpendam dalam tubuh kita. Buktinya saja bagi kalian, bagi siapapun, bagi Anda yang sampai detik ini menangis ketika Anda sedang ada masalah, pasti ketika tangisannya sudah habis, badan menjadi lebih ringan, jiwa menjadi agak lega. Ya memang karena menangis itu adalah skema alamiah jiwa untuk membuang sampah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, itu akan menjadi sampah dalam pikiran kita. Kita mendengar sesuatu yang menyakiti hati, itu akan menjadi sampah dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, kita gelisah yang berlebihan, kita khawatir, kita dibuat takut, kita dibuat ragu, kita dibuat tertekan jiwanya, itu semua adalah sampah-sampah psikologis. Itu merupakan kotoran-kotoran jiwa. Nah, dengan menangis, semua sampah-sampah itu akan terkurangi sedikit demi sedikit. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda tidak benar-benar merasakan tangisan itu. Jadi kadang memang jiwa manusia itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang baik, kadang buruk. Ketika manusia itu tertimpa sebuah masalah dan jiwanya sedang tidak baik, artinya tidak ada ketulusan dan kemurnian dalam hatinya, maka dia akan berusaha untuk memberitahu orang lain bahwa aku sedang tersakiti, bahwa aku sedang dikhianati, bahwa aku sedang dijahati. Maka kemudian dia menangis, tapi alasan tangisannya itu adalah untuk dilihat orang lain. Jadi dia share kemana-mana bahwa dia sedang sedih, dia share kemana-mana bahwa dirinya itu sedang ada masalah. Coba itu semua dialihkan atau diganti. Maksudnya, rasakan tangisan itu, rasakan air mata yang menetes, rasakan jiwa yang perlahan-lahan menjadi lebih baik, rasakan pundak yang perlahan-lahan menjadi lebih enteng, rasakan karunia Tuhan, rasakan pada saat itu Allah sedang menyapa kita. Karena tidak mungkin manusia yang hatinya keras itu dia bisa menangis. Hanya manusia yang hatinya lembut saja yang dia bisa meneteskan air mata, terutama pada saat dia merasakan kehadiran Tuhan, merasakan zat yang setiap saat memberinya rizki, yang mengantarkan rizki dari yang jauh ada di hadapan kita, yang memompa jantung kita, yang menarikkan nafas kita, dan kita sama sekali mengabaikan dia. Nah, ketika dia itu kita rasakan hadir di hadapan kita, maka pada saat itu seharusnya hati kita bergetar. Tanda hati yang bergetar itu adalah menetesnya air mata. Jadi hanya orang yang hatinya itu lembut, yang hatinya itu tidak kotor, yang hatinya itu tidak keras, dialah yang mudah untuk meneteskan air mata. Maka sekarang perlu dipertanyakan,
Jika kamu tidak pernah menangis dalam hidupmu, apakah itu memang karena kamu punya prinsip bahwa laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki harus kuat, atau itu karena hatimu yang sudah terlampau keras? Nah, di sini kita renungi bahwa ketika kamu menangis, rasakan tangisan itu agar kotoran-kotoran jiwa, sampah-sampah jiwa bisa keluar bersamaan dengan air mata yang keluar. Tidak dilarang menangis di hadapan seseorang, apalagi di hadapan Tuhan. Jadi ketika kamu sedang dihadapi sebuah masalah, kenapa kamu bingung mencari orang yang mau mendengarkan kamu, sedangkan kamu punya Tuhan yang maha mendengar? Kenapa kamu bingung mencari orang yang mau menemani kamu, padahal kamu punya Allah Ta'ala yang senantiasa ada untuk kamu? Kenapa kamu tidak curhat saja padanya? Kenapa kamu selalu menganggap dia itu tidak ada? Lisanmu menganggap dia ada, tapi dirimu, jiwamu menganggap dia tidak ada. Buktinya apa? Ketika kamu sedang ada masalah, yang kamu cari adalah manusia. Bukankah sudah pernah disampaikan pada kita bahwa Sayyidina Ali itu sudah pernah merasakan pahit-pahitnya dunia ini, dan yang paling pahit adalah berharap pada manusia, karena berharap pada manusia itu pasti akan membuat kecewa. Karena apa? Karena manusia tidak punya kemampuan apapun atas dirinya sendiri, atas dunia ini. Tapi kalau berharap pada Allah Ta'ala, itu terjamin akan dibantu olehnya. Karena dia itu tidak akan mengabaikan hambanya, dia tidak akan mengecewakan hambanya. Nah, jadi ketika kamu ada masalah, menangislah pada Allah Ta'ala. Maka air mata yang terjatuh itu akan menjadi saksi bahwa dulu kamu pernah menangis di hadapan Allah Ta'ala. Allahus Somad, dia tempat bergantung segala hambanya. Maka ketika kita ada masalah, gantungkan semuanya pada Allah Ta'ala. Ya Rob, masalah ini darimu dan hamba pasrahkan kepadamu. Engkau yang menyelesaikan masalah ini ya Rob. Sampaikan demikian. Maka hakul yakin masalah itu akan terasa semakin ringan, terasa semakin lega hati kita. Karena kita mempercayakan sebuah masalah kepada Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha membantu, dan Zat yang maha kaya. Jadi menangislah tapi jangan berlebihan. Menangislah tapi jangan pernah kau umbar tangismu itu. Nikmati saja air mata yang menetes. Rasakan saja siapa yang hadir saat kau menangis. Itu Tuhanmu, itu kekasih dari Tuhanmu. Harusnya ketika kamu menangis, hati menjadi lebih tenang. Jadi kalau masih ada yang beranggapan bahwa laki-laki itu tidak boleh menangis, asal tahu saja bahwa laki-laki utama, laki-laki nomor satu dalam penciptaan, laki-laki paling mulia di dunia ini, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia sering menangis dalam hidupnya, menangisi umatnya, menangis ketika berhadapan dengan penciptanya, menangis ketika ditinggal oleh kerabat dekatnya, dan sebagainya. Itu karena hati beliau yang sangat lembut, hati beliau yang sangat jernih. Nah, maka dari itu kita belajar bahwa menangis tidak apa-apa, dan ketika kita ada masalah, menangislah. Rasakan tangisannya, menangis di hadapan Allah Ta'ala. Jangan mengumbar bahwa kita sedang ada masalah. Biarkan kamu punya ruang dan waktu sendiri ketika kamu sedang berduaan dengan penciptamu. Dan ingatlah, ketika kamu sudah mampu merasakan itu, kamu akan menanti untuk bisa merasakannya lagi. Karena itu adalah waktu di mana kamu merasakan jiwa yang sangat-sangat tenang. Ketika ketenangan itu sudah datang, maka perilakumu akan berubah menjadi lebih sabar, lebih tenang, tidak mudah emosi, dan sebagainya.
Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.